Lihat Petrus, ampun dah lihat itu. Maka itu saya nggak akan beri nama anak laki itu Petrus. Itu nama jelek, maaf kakak, itu namanya Petrus. Kenapa Petrus tuh ngomongnya besar, tapi nggak berbuat. Thomas nggak percaya. Markus mintanya yang aneh-aneh. Dudukkan aku sebelah kirimu dan saudaraku sebelah kananmu. Yang tersinggung yang lain. Yesus tangannya cuma 2, yang 10 taruh mana? Yohanes tiba-tiba bisa minta api dari langit membakar orang-orang Samaria. Yesus syok. Belajar dari mana kamu bakar orang? Karena dia kecewa. Yudas lagi mata duit dan pengkhianat itu. Seharusnya 4 Injil kan berisi gini. Maka jengkellah Yesus dengan putra Petrus, maka marahlah dia dengan Yudas, maka tersinggunglah dia dengan Thomas. Kenapa nggak ada ayat seperti itu? Dia pakai cara ini. Mendisiplinnya Yesus bukan keras. Jadi bapak-bapak saya anjurkan, bukan keras tapi tegas. Contoh konkretnya seperti apa ini Pak Daniel? Begini. Anak-anak kecil itu seringkali kan idenya kan aneh-aneh. Iya. Nah kita langsung berkata, masih kecil ngerti apa kamu? Nah saya punya teman di Jerman di kota Köln. Tahun 83 itu saya kagum sekali. Hari itu saya datang ke rumahnya. Ini orang Indonesia tapi sudah lama tinggal di Jerman. Ketika saya datang ke rumah, loh di ruang tamu ada diskusi antara Pak teman saya itu dengan anak lakinya, kira-kira umur 6 atau 7 tahun saya lupa. Terus saya langsung masuk ke dapur, ketemu istrinya. Kenapa? Terus saya ikuti, itu saya belajar, saya nggak usah lupa sampai hari ini. Ternyata hari itu si bapak lagi masang paku di dinding karena mereka dapat lukisan baru. Lukisan Eropa kita tahu bagus-bagus. Lagi bapaknya masang paku, anaknya ini masuk ke ruang tamu nyeletuk. Pak, jangan di situ lukisan, taruh aja di bawah sana. Ternyata bapaknya nggak ngomelin. Anak kecil tahu apa, masa lukisan taruh bawah. Bapaknya berkata, jadi idemu kamu mau taruh lukisan di bawah. Ayo kita lakukan. Di tempat mana? Namanya kecil, asal tunjuk aja. Jadi lukisan itu dibawa ke tempat yang anak itu mau. Nggak dipaku, memang dibawa kok, diletakkan saja. Sudah, lalu mereka 2 mundur ke pintu masuk. Itu satu drama buat saya khotbah yang luar biasa. Begitu mereka 2 sudah di pintu masuk, bapaknya ngomong, nah kalau idemu taruh di situ, mana orang lihat lukisan itu? Saya terdiam berapa saat. Nggak harus bentakan kok mendisiplin itu. Tidak harus maki, tidak harus pukul. Beri contoh. Satu kali saya di Ungaran, datang ke rumah seorang ibu. Ibunya penjahit. Tahu dia ribut. Karena waktu dia tinggal jahitannya, dia ke dapur karena masakannya belum beres. Ini anak naik ke mesin jahit, gunting. Pakaian itu pilih orang, aduh marah. Karena saya sudah dapat teori itu, bilang, kamu salah. Anak itu nyontoh. Harusnya kalau kamu lagi jahit, siapkan dia kain-kain perca di bawah, gunting yang tumpul, supaya dia gunting-gunting sampai capek. Kalau tidak, dia lihat kamu gunting, kamu pergi ada gunting sendiri dong, karena memberi contoh. Ini hal-hal yang sederhana dalam hidup ini. Iya. Jadi lagi sekali mendisiplin, tidak boleh keras, tidak harus marah, tidak harus maki, memberi contoh. Maka itu kata saleh dan adil tadi itu harus dilakukan. Kenapa anak-anak nggak mau ke gereja? Lah bapaknya nggak pernah ke gereja, nonton TV terus. Nyuruh, untuk apa kamu juga pergi? Itu anak berkata begitu. Melarang anaknya juga untuk merokok. Iya, padahal dia bapaknya merokok. Ya. Fungsi itu harus berfungsi dari seorang ayah, Pak Daniel ya. Iya, kalau misalnya fungsi antara ibu dan ayah, papa dan mama terbalik ini, apakah itu bisa diperbaiki? Bisa, asal ada contoh baru lagi. Lalu si papa mama ini diajar lagi firman. Nasihat itu di tangan papa. Tapi fakta kenapa anak-anak lebih senang meminta nasihat ke mama. Maaf, kekasih-kekasih Tuhan yang ibu-ibu jangan tersinggung dulu. Ternyata mama itu paling gampang memberi nasihat. Kenapa anak-anak gak pernah datang ke papanya untuk memberi nasihat? Karena mama gampang. Mama itu apa-apa boleh. Dan itu memang secara psikologis bisa dibuktikan. Seorang ibu yang susah payah mengandung, menderita waktu melahirkan, itu seringkali lemah pada anak-anaknya. Karena dia merasakan itu. Maka itu Tuhan memberi fungsi itu. Di tangan mama gak ada nasihat. Di tangan mama gak ada mendisiplin. Mama gak bisa mendisiplin. Mama gak bisa memberi nasihat. Maka itu ketika hal-hal penting anak-anak cari nasihat papanya gak pulang-pulang. Mamanya take over, ngambil alih. Nasihatnya salah. Disiplin juga mama. Mama nggak mampu. Nasihat juga mama. Mama nggak siap, nggak bisa disiplin. Mama itu terlalu lemah.
Maaf ya ibu-ibu. Maka itu waktu kita masih kecil, lihat aja, walaupun papa di rumah, kita lebih cari mama untuk nasihatnya. Ma boleh nggak ma? Ma boleh nggak ma? Ya boleh aja mama. Harusnya papa. Berarti bagaimana dengan kesibukan suami ya, papa? Kalau dia punya kesibukan yang sangat sibuk sekali sehingga waktunya di rumah jarang begitu. Apakah fungsi itu bisa diambil alih oleh mamanya juga? Kita bersyukur bahwa itu nggak perlu lama-lama. Sampai 7 tahun maksimal. Seorang anak itu masih butuh mama. Dia belum perlu papa karena masih butuh mama. Nah selama itu bapak-bapak kerja rajin cari duit. Setelah umur 7 tahun ke atas itu tugasnya papa. Wow. Karena papa mulai mendisiplin melakukan ini. Jadi bisa diatur. Jadi pada saat anak-anak masih kecil justru papa harus bekerja keras kumpulkan uang ya. Sehingga waktu anak itu lagi butuh papanya umur 7 tahun ke atas, papanya ada banyak waktu. 7 tahun ya. Kenapa harus waktu 7 tahun ini? Karena kitab Ulangan mengajarkan itu walaupun tidak ada angka ya. Di Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa papa, mama itu perlu waktu duduk di rumah dengan anak-anak untuk mengajar. Nah, kapan usia duduk di rumah? Itu dari 0 sampai 7 tahun. Anak zaman sekarang 7 tahun sudah punya dunia sendiri. Iya, betul. Nah, ketika orang tua sadar anak ini kok nggak pulang-pulang, tapi sudah remaja, otoriter. Papa minta kamu pulang jam 9. Duduk di rumah, berontak. Terlambat waktunya, salah waktunya. Harusnya waktu mereka masih kecil itu papa di rumah ngajar. Nah setelah dewasa memberi contoh, menuntun, istilahnya menggiring. Bahkan saya anjurkan pada keluarga-keluarga, kalau anak-anak kita sekarang zaman internet ingin tanya pornografi, jangan dilarang, tunjukkan. Tapi papa berkata dengan papa ya lihatnya. Nah apa untungnya? Itu masalah seks, disko atau sejenisnya. Saya anjurkan pada keluarga-keluarga, lebih baik beritahu tentang narkoba sejak dini buat anak-anak. Tunjukkan ini loh, namanya putau, ini namanya ini. Kalau enggak kita bisa pinjam barang itu hanya untuk tunjuk saja. Ini akibatnya. Nah kalau dari kecil ditekankan itu, luar biasa. Saya juga mengajarkan, bukan karena buku, karena pengalaman dari Roh Kudus juga. Pendidikan seks buat anak-anak. Saya anjurkan pada kekasih-kekasih Tuhan yang anaknya masih 6 tahun ke bawah. Pokoknya belum 6 tahun ke atas lah. Sebulan sekali, sebulan 2 kali tergantung. Ajak anak-anak mandi bareng dengan papa mama. Ternyata itu cara yang luar biasa. Saya ketemu tahun 80-an yang lalu metode ini. Ketika anak-anak mandi bareng dengan papa mama, itu terjadi pencairan hubungan. Kita orang timur dikit-dikit malu. Mau apa bilang jangan, itu nggak boleh, itu dosa. Bayangkan anak zaman sekarang tanya seks papa mama bilang jangan. Bayangkan apa yang terjadi. Mereka akan tanya seks di luar rumah. Iya, dan itu lebih berbahaya. Karena pas 100% kalau anak-anak kita tanya seks di luar rumah pasti dipraktekkan. Aduh, bisa bayangkan. Maka itu kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita mengajak anak-anak kita masih kecil-kecil mandi bareng, satu, mereka berkata hi gitu. Papa mama gak malu juga. Apa hasilnya? Berarti anak-anak pun gak akan malu ngomong apa-apa kepada mereka dua. Kebanyakan keluarga-keluarga Kristen terlambat tahu. Sudah hamil dulu, sudah kena narkoba, baru tahu terlambat. Kenapa? Karena gak dibiasakan terbuka dari kecil. Itu nomor 1 hasilnya kalau kita mandi bareng. Nomor 2, anak akan tanya, maaf kekasih Tuhan kok saya pakai kalimat ini. Kenapa punya saya lain dengan punya mama? Kenapa punya saya lain dengan punya papa? Lah diterangkan di situ. Besok kalau kamu dewasa pun kan begini. Mandi lagi 1 kali. Pasti mereka tanya, kalau gitu adik keluar dari mana? Itu pertanyaan yang harus kita tunggu-tunggu. Jangan nerangkan kalau mereka nggak tanya, nggak ada gunanya. Karena kalau mereka kita terangkan belum tentu bagian mereka. Biar mereka tanya sendiri. Nah waktu mereka tanya dari mana adik keluar atau dari mana saya keluar, ceritakan. Ini caranya. Nggak apa-apa di depan anak-anak, untuk papa mama sendiri kok. Dan ingat, kalau besok kamu besar, jangan mau digitukan orang. Karena kamu bisa punya anak nanti. Kamu belum menikah. Ingat terus itu anak-anak. Seperti teman saya di Jerman tadi. Saya percaya anak itu akan ingat sampai dia mati. Lukisan nggak boleh taruh di bawah, harus taruh di atas.
kan ada contoh. Iya. Di kamar mandi itu terbuka. Oke. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Dan ini kadang-kadang menjadi satu hal yang tidak terpikirkan begitu. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa memperoleh beberapa pengertian yang benar tentang hati Bapa, fungsi Papa dan Mama juga. Menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini Pak Daniel. Bisa disimpulkan dengan beberapa kalimat singkat dan juga pesan untuk para orang tua, bapak-bapak khususnya untuk kembali kepada anak-anaknya. Yohanes 14 ayat 8, saya kagum pada ayat itu. Suatu hari Filipus menjerit, Tuhan, dia berkata, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami, maka itu sudah cukup. Kekasih-kekasih Tuhan, dunia gak akan ada kejahatan, dunia gak akan ada narkoba, gak ada percinan, free sex, pembunuhan, kalau bapak-bapak berfungsi. Kata itu sudah cukup bagi kami. Bukan doktrin, bukan khotbah, bukan acara, bukan musik yang buat orang cukup, puas, satisfied, enough. Kalau Bapa itu nyata. Kenapa ada narkoba? Karena jiwa kosong, orang cari isi. Kenapa ada percinan? Karena gak puas hidup ini. Kenapa ada ini, ada itu, kejahatan? Karena orang itu kosong. Ternyata kekasih-kekasih Tuhan yang bisa memenuhi itu cuma seorang Bapa. Begitu gereja, mari hari ini kita ambil putusan untuk merubah semua pelayanan kita. Suami istri, rendahkan hati, pulihkan pernikahan kita. Jangan sakiti hati anak-anak, karena kita itu wakil Tuhan. Mereka gak bisa kenal Tuhan kalau gak lewat kita berdua, bagi Papa Mama yang adalah Tuhan itu sendiri. Iya, Pak Daniel, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Dan silakan menutup perbincangan kita dalam doa dan berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mendengarkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, mari kita menghampiri Dia.